rekan-rekan wartawan media cetak, media elektronik dan media online yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dalam konferensi pers pada hari yang berbahagia ini. Baik, pertama yang bicara COVID, kemudian bapak-bapak dari Forkopimda COVID-19 Kabupaten Bandung. Silakan. 12 Mei 2020, total PDT pasien dalam pengawasan 1 orang, pulang hasil swab yang dikeluarkan oleh Litbangkes Banda Aceh hasilnya negatif. 2. Total PDT sampai saat ini berjumlah 35 orang dan sudah selesai menjalani masa isolasi mandiri. Total OTG orang tanpa gejala yang baru pulang dari Magetan, Pondok Pesantren Santri itu berjumlah 5 orang dan sudah menyelesaikan masa karantina mandiri. Total SM Sales Monitoring atau pelaku perjalanan yang baru sampai dari zona merah berjumlah 1.018 orang. Total yang sudah menjalani isolasi mandiri sebanyak 959 orang. Total yang sedang menjalani isolasi mandiri berjumlah 59 orang. Kemudian perlu saya sampaikan, data bantuan yang kami terima di gugus percepatan COVID-19 itu terdiri dari APD lengkap 20 set, sumbernya dari gugus tugas COVID Aceh, Dinkes Aceh. 2. Baju hazmat 50 piece dari Yayasan Kemala Bayangkari Pusat. 3. Masker biasa 1000 piece dari Disperindakkop Banda Aceh. 1000 piece masker biasa dari Dinkes Kabupaten Medan Raya. 100 piece dari Puji Hakimi Center, Kemudian masker bedah 500 piece dari Yayasan Kemala Bayangkari Pusat. 100 piece dari CSR PT MIFA Bersaudara. 5. Tempat cuci tangan atau hand wash itu terdiri dari 3 unit, sumbernya dari CSR PT MIFA Bersaudara. 6. Bilik chamber ada 2 unit, itu bantuan dari CSR PT MIFA Bersaudara. 7. Handscoon non steril ada 500 piece, sumbangan dari Yayasan Kemala Bayangkari Pusat. Kemudian 8. face shield atau penutup kepala 20 piece dari Yayasan Kemala Bayangkari. 9. Baju apron atau baju bedah ada 5 piece dari Yayasan Kemala Bayangkari Pusat. 10. Sepatu got ada 10 pasang dari Yayasan Kemala Bayangkari. 11. Thermal gun atau alat pengukur suhu 1 unit dari gugus COVID Aceh dan ditambah 1 unit lagi dari Yayasan Kemala Bayangkari. 12. Rapid test sumbangan dari gugus tugas COVID Aceh sebanyak 100 piece yang didistribusikan ke Rumah Sakit Umum Sultan Iskandar Muda. 40 piece gugus dan sumber dari gugus COVID Aceh yang didistribusikan ke Dinkes Aceh, Dinkes Kabupaten Nagan Raya, sumbernya dari Dinkes Aceh. Total yang sudah dirapid sebanyak 43 orang. Jumlah bed yang tersedia sebanyak 12. Kemudian yang sudah dirawat
itu sebanyak 11 orang dan sedang dalam masa karantina atau dalam masa pemantauan. Rapid test yang sudah dalam pemesanan sebanyak 1.300 kits dan alhamdulillah sudah sampai dan nantinya akan kita rapid untuk pemudik yang baru tiba dari zona merah. APD yang tersedia 200 kit itu pengadaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Desinfektan, kemudian hand sanitizer yang sudah sampai 800 botol, isi 500 ml. Ya. Himbauan kepada masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol penanganan COVID-19 karena penyebaran masih terjadi di Indonesia. Kemudian kepada para pelaku perjalanan baik warga setempat maupun pendatang yang baru tiba di Kabupaten Nagan Raya, hendaknya untuk segera melaporkan diri ke gugus gampong atau desa siaga demi kebaikan bersama dan pemutusan mata rantai. Terima kasih untuk saya laporkan dan saya kembalikan ke masyarakat. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Taala yang mana kita di pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul di aula, saya dapat makan raya dalam rangka agenda Provinsi mengenai COVID-19. Salam beri salam, mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Ketua Direktur Nagan Raya, yang kami hormati Saudara Dandi, Saudara Kapolres, dan yang kami hormati Saudara Kajari, Saudara Sekda, dan para Kepala SKPK yang hadir, para dokter yang hadir, para wartawan, media cetak ataupun online, dan yang kami hormati para undangan adik-adik yang berada di dalam ruangan ini. Jadi tadi semuanya sudah disampaikan oleh jurubicara tim gugus tugas Kabupaten Nagan Raya, hal-hal yang mungkin selama ini yang dapat ataupun menerima bantuan dari donatur tadi sudah jelas disampaikan detail. Tentunya ini apa yang telah diberikan oleh donatur mudah-mudahan jadi amal kebaikan bagi mereka. Jadi tentunya kita ini pemerintah Kabupaten Nagan Raya mungkin sebelumnya ini selalu sudah ada himbauan dari pusat dan provinsi, tentunya akan terus dilakukan oleh kabupaten kota. Yang pertama untuk pegawai negeri ataupun ASN itu dilarang mudik, harus standby dalam kondisi sedang memang mungkin di mana-mana ini sedang terjadi masalah COVID-19. Yang kedua untuk masyarakat umum ini yang sebenarnya pun dilarang untuk mudik, tapi kenyataannya kalau kita lihat memang peraturan ini ya dari pusat pun mungkin berubah-ubah juga kan. Dan tentunya kalau mungkin di Kabupaten Nagan Raya, kalau untuk masyarakat umumnya itu kita lihat ya, yang memang beberapa sudah lalu masalah mungkin lebaran, paling pun ada mudik di antar kabupaten dan kecamatan yang ada. Tentunya yang harus kita waspadai apa yang seperti disampaikan oleh pembicara tadi yang dari luar daerah. Mungkin ada anak-anak kita yang mungkin kuliah di luar, ini memang harus sama-sama kita saling
ya, kalau memang ada anak kita yang pulang dari mungkin luar Jawa ataupun Medan ataupun di Banda Aceh, ya sama-sama kita harus saling memberikan informasi supaya ini bisa terpantau. Dan pun memang tadi sudah sampaikan, ini kan harus dilaporkan ke gugus tugas. Tentunya dalam hal ini mungkin semuanya kita ada yang di dalam ini sama-sama untuk menyampaikan sampaikan ke jajaran masing-masing. Setelah itu selama ini memang dari pemerintah kabupaten ada menyalurkan bantuan kepada warga yang memang tentunya membutuhkan ataupun yang terdampak karena gejala COVID. Ini penyaluran yang pertama, anggaran APBA yang bersumber dari provinsi sebanyak yang tentu mungkin sembako 1.442 paket dari Petumal Kabupaten Agan Raya, ditambah mungkin dengan dana APBD sebanyak 3.260. Seterusnya yang dari dana CSR CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Agan Raya yang terkumpul sebanyak 2.410 paket. Ini semuanya sudah kita salurkan kepada masyarakat di 10 kecamatan di Kabupaten Agan Raya. Penyaluran bantuan BLT yang bersumber dari dana desa saat ini jumlahnya masih 1.972 dan ini masih sedang dalam pemrosesan data, artinya belum semua terlaporkan ke kabupaten. Mungkin ini dalam waktu dekat ini sudah ada laporan yang real berapa jumlah keseluruhan yang mendapat bantuan dari BLT, dari dana desa. Nanti mungkin bisa kita akan sampaikan. Selanjutnya bantuan BST, bantuan sosial tunai dari Kemensos. Ini bantuan dari Kemensos sebanyak 6.051 KK. Ini bantuan dari Kemensos. Terusnya tadi seperti apa yang sudah dilaporkan oleh juru bicara tim gugus, pembentukan rumah sehat untuk karantina tadi sudah disampaikan, dan mungkin selain daripada itu jumlah relawan COVID-19 yang tersebar di 222 desa ini sebanyak 4.120 orang dengan jumlah posko 222 di 10 kecamatan. Selanjutnya yang perlu mungkin disampaikan juga, kita ada membentuk tim membentuk pos perbatasan. Ini ada 3 titik. Satu titik di perbatasan Abia dengan Darul Makmur Agan Raya. Yang kedua antara Aceh Barat dengan Kuala Pesisir. Yang ketiga di Betung. Pos yang dari Betung
selama berdirinya pos penjagaan perbatasan yang dilewati oleh masyarakat Nagan Raya ataupun dari luar Nagan Raya di Pos Betung, laki-laki ada 448 orang melewati, ya, perempuan 97 orang, untuk anak-anak ada 4 orang. Ini Pos Betung, jumlah keseluruhan 549 orang. Sedangkan di Kecamatan Darul Makmur jumlah yang melewati, yang terpantau laki-laki 358 orang, perempuan 249, sedangkan anak-anak 36. Jumlah keseluruhan 643 orang. Sedangkan di perbatasan pesisir, ya, Kecamatan Pesisir dengan Aceh Barat, laki-laki 247, perempuan 113 orang, anak-anak 0, jumlah keseluruhan 360 orang. Ini semuanya yang memang terpantau dengan suhu tubuh normal. Jumlah penumpang yang diperiksa, ya, sampai dengan 10 Mei ini yang dilaporkan tadi sebanyak 1.552 orang. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ini lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan kemudian untuk komennya kami silakan Bapak Dalwin nomor 1. Ini tadi sudah disampaikan oleh jurubicara dari gugus tugas maupun dari Bapak Bupati, baik data yang ada di Kabupaten Nagan Raya, baik menentukan gugus tugas maupun yang berdampak UDP, maupun yang OTG, maupun perjalanan yang berdatang masuk ke Nagan Raya. Kami dari Kodim 0116 Nagan Raya, pada prinsipnya terutama saya sebagai wakil ketua 1 di dalam gugus tugas senantiasa mendukung dalam rangka perang melawan COVID ini, di mana sudah kita laksanakan banyak kali dari mulai pembentukan gugus tugas sampai dengan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, terus sosialisasi tentang adanya bahaya COVID ke masyarakat, baik dari tingkat Babinsa, kecamatan, sampai dengan tingkat pusat yang kita laksanakan dengan Prokopimda. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerintah daerah maupun dengan kepolisian melaksanakan kegiatan yaitu pembagian sembako yang kita kawal sampai dengan ke pintu ataupun ke rumah masing-masing dan tepat sasaran, dari mulai bantuan dari pemerintah daerah sendiri, CSR, maupun terakhir kemarin yaitu dari provinsi. Jadi kami semuanya sudah berupaya maksimal. Dan syukur alhamdulillah menjelang sekarang kita tidak ada yang positif, dan semoga sampai dengan selesai nanti kita tidak ada yang terkena di Nagan Raya bersama. Kita sama-sama kerjasama karena penyakit ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal status sosial, baik itu tentara, polisi, bupati atau mungkin yang lain-lain, atau mungkin setingkat kepala dinas, semuanya rawan. Jadi sama-sama kita tetap mengimbau semuanya untuk tetap jaga jarak, kita tetap protokol kesehatan kita tetap laksanakan. Jadi kita mengantisipasi dalam langkah lembaran, kita sama-sama bahwa pos perbatasan sudah tergelar di 3 pos di 3 titik yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Kami dari jajaran Kodim 0116 Nagan Raya sudah juga berupaya bersama-sama dalam tugas itu di pos perbatasan untuk memantau orang yang akan keluar masuk. Kami harapkan tanpa ada kerjasama dari masyarakat atau dari media yang memberikan informasi, kami juga tidak
tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semuanya saya minta sama-sama kita kerjasama untuk kita terutama di Nagadaya terbebas dari ancaman virus corona. Itu saja dari saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati saya, yang saya hormati Bapak Haji Satu Saudara Kabupaten saya, yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten saya, yang saya hormati Bapak Haji Kabupaten saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Seda dan seluruh para penasihat KPK yang telah hadir, dan juga memang kepada seluruh Satgas yang telah berada di tempat acara ini. Kemudian untuk semuanya yang telah berada di belakang acara, ada kehormatan buat semuanya kita yang berada di sini. Mungkin dalam hari ini kita dengar bersama sudah beberapa hal yang disampaikan baik dari Bapak Bupati, bicara gugus tugas sudah menyampaikan apa-apa yang telah dikerjakan ini di Kabupaten Nagadaya yang telah dilakukan. Kemudian mungkin sedikit dari saya selaku Bupati Kabupaten Nagadaya. Dalam hal ini tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sudah sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada TNI Polri sampai Pak Nagadaya yang sama-sama kita lihat hari ini yang begitu serius, sigap, dan terus berupaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini di Kabupaten Nagadaya. Kemudian juga kita tahu bersama bahwa saat ini di Kabupaten Nagadaya di hari yang sama ini akan dilakukan simbolis penyaluran dana GST, dan tentunya ini kita bersyukur karena Nagadaya juga bagian yang awal untuk penyaluran ini. Tapi pada harapan dari kami agar tahapan pendataan yang dilakukan oleh tingkat desa ini kita berharap bersama-sama betul-betul sesuai dengan keinginan kita bersama dan juga sesuai dengan tujuan dari penyaluran dana GST tersebut, tentunya tepat sasaran, dan hal ini juga tidak terlepas dari pantauan kita bersama. Kita berharap kita bisa bersama-sama untuk memantau dan mengawasi di tingkat desa agar pendataan ini betul-betul tepat sasaran dan warga yang berhak menerimanya bisa memanfaatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada saat ini, tidak lain hanya untuk membantu masyarakat di tengah-tengah melandanya wabah penyakit COVID-19 ini. Mungkin itu sementara dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya dulu dan kedua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Nagadaya, yang saya hormati Ketua DPR Nagadaya, yang saya hormati dan Ketua Senam Nagadaya, yang saya hormati Pendaki Nagadaya, yang saya hormati tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nagadaya, Pak Rega, Kepala SPK dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini di ruangan yang berbahagia ini. Jadi saya hanya menambahkan sedikit, saya selaku ketua, wakil ketua 2. Jadi kami dari Polres Nagadaya mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Nagadaya ini. Kemudian kami juga melakukan himbauan-himbauan dalam rangka operasi Ketupat 2020. Jadi untuk mendukung tugas, karena ada satu kesamaan sasaran dalam operasi Ketupat 2020 dengan penanganan COVID-19 di Nagadaya. Jadi himbauan pada kesempatan ini saya sampaikan himbauan yang selalu dan harus selalu kami sampaikan adalah masalah sosial distancing. Di mana di sini
diharapkan masyarakat itu tidak keluar rumah. Tapi kita lihat bagaimana situasi kondisi di Kabupaten Medan Raya, hal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Masih ada kumpul-kumpul di warung kopi. Kemudian sekarang bulan suci Ramadan, masyarakat masih melaksanakan sholat tarawih, sholat Jumat di masjid. Itu kita lihat bersama. Nah ini kami himbau kepada terutama pengurus masjid, kalau memang masyarakat di tempatnya masih melaksanakan di sholat di masjid, berarti kita harus mengantisipasi dengan cara lain. Siapkanlah di tempat masjid itu, misalnya kerjasama dengan gugus tugas atau dengan puskesmas setempat, dengan polsek setempat untuk menyiapkan masker bagi masyarakat yang datang dan tidak menggunakan masker. Jadi sholat tetap dilakukan, tetapi dia sudah dibekali dengan masker. Kemudian disiapkan misalnya sabun atau disinfektan di tempat wudhu. Jadi dia masuk ke masjid sudah bersih, sudah berwudhu dan sudah cuci tangan. Kemudian di dalam masjid itu seyogyanya menjaga physical distancing, jaga jarak. Jadi tidak seperti kita selama ini yang sholatnya rapat-rapat, tapi ini enggak. Nah, kami mau seperti itu dilaksanakan. Karena kalau untuk melarang orang sholat di masjid, kita sudah lakukan himbauan, tetapi kita lihat sendiri masyarakat tetap melaksanakan sholat di masjid. Itu di masalah himbauan kami. Kemudian dalam rangka operasi kelembagaan ekonomi juga kami memberikan himbauan secara persuasif kepada pedagang-pedagang petasan kembang api. Jadi di sini kalau pedagang kembang api masih dibolehkan, tapi kalau sudah petasan yang menimbulkan ledakan, kalau ledakan itu nggak boleh. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan agar para pedagang itu mengetahui mana yang boleh dijual bebas dan mana yang tidak. Kemudian kami juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan, dan ini secara rutin akan dilakukan baik secara terbuka di tempat-tempat umum maupun di tempat-tempat pelayanan kepolisian. Selain itu kami juga melaksanakan patroli, baik patroli mandiri maupun patroli gabungan dengan TNI Polri. Kemudian di pos-pos operasi untuk Rencong kami ada satu pos namanya pos pengamanan. Di sana yang merencanakan patroli arahnya kemana, patroli dari siapa, gabungan dengan siapa. Jadi secara rutin sudah kami laksanakan. Selain itu kami juga melakukan kontrol terhadap distribusi sembako yang masuk di Medan Raya. Jadi sampai sejauh ini distribusi sembako alhamdulillah masih lancar, tidak ada lonjakan harga yang terlalu berarti. Dan terakhir tadi sudah disampaikan oleh Pak Nadiem bahwa kami juga melakukan pengawalan terhadap distribusi bantuan sosial berupa sembako maupun BST yang sekarang sedang dilaksanakan di Kabupaten Medan Raya. Dan kita juga lagi menunggu finalisasi data dari desa-desa masalah siapa saja penerima bantuan langsung tunai. Karena nanti sesuai dengan berita Pak Kapolri, setelah semua bantuan sosial itu diterima oleh masyarakat, kami diperintahkan untuk menyapu, menyisir masyarakat yang tidak terdaftar, tapi dia layak menerima. Jadi bagi kami, kami juga di desa-desa itu memonitor masyarakat yang layak menerima sembako, tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Nanti kami diperintahkan untuk menyisir, mendata, menyisir dan memberikan bantuan dari Polres Medan Raya. Saya rasa saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian rekan-rekan dari Santes undangan lagi dan rohani. Bersyukur daripada Allah siang hari ini sudah berkumpul di sini dalam rangka pengembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Medan Raya. Sholat salam dan kita kontrol kita dengan 8 dari amal negara.
pada kesempatan kali ini, kesempatan terakhir dari pengacara tadi, dengan apa yang saya sampaikan, kemudian kami dihilir 10 performasi akuntabilitas, dan pengawasan. Ini sekedar mohon maaf pada waktu menentukan kita dilibatkan, tapi begitu SK itu maaf saya tidak kenapa nggak sampai dari SK-nya. Saya dapat SK ini dari tim akuntabilitas dan data kantor. Tapi ini juga ya. Mengenai kali dari terangnya cara kita masukin kita dibeli sehingga kita bisa menyapa apa yang kita ada ke depan. Nah, pada waktu tim kami dari inspektorat datang ke tempat kami ke kantor minta petunjuk, minta saran, minta arahan apa yang harus kita kerjakan. Bapak sesuai dengan judulnya berarti kita akuntabilitas dan pengawasan dan kita salah satu auditor di dalam dulu. Dan saya sarankan mulai sekarang bekerja yakni bahwa pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Nagan Raya ini tidak kecil. Sesuai dengan data kami di sana miliaran, puluhan miliar. Mungkin data yang lebih jelas nanti pada Pak Kepala BPKAD bisa menjelaskan berapa misalnya dana yang dialihkan COVID-19. Sesuai tugas kami sarankan kepada tim baku itu bahwa kalian ke lapangan memberi saran, memberi masukan, syukur-syukur teguran bahwa tim ini sudah berjalan. Dengan berjalannya tim ini, jangan sampai kelupaan meskipun semua di lapangan merasakan capek. Di sana perlu dukungan bukti, dukungan dokumen yang harus dilengkapi oleh setiap kegiatan yang kita laksanakan. Sehingga apa? Pada akhirnya nanti setelah melakukan audit oleh BPKP atau BPK tidak ada kesalahan sedikit pun. Itu harapan tim kami. Tapi saya yakin pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, karena ini masih dalam waktu berjalan, saya harapkan terhadap semua tim yang mulai dari pengalihan anggaran ke COVID, saya yakin BPKD hafal betul Permenkyu bahwa di sana sudah ada berita acaranya untuk pengalihan anggaran tersebut, sehingga harus dipenuhi. Kemudian data penyerahannya pun juga harus dilakukan berita acara. Kemudian dilengkapi dengan foto penyerahan dana itu, meskipun secara simbolis, hanya tulisan saja di sana. Kemudian setelah bagi tim yang sudah melaksanakan seperti baksos, kemudian yang lain-lain menggunakan dana tim gugus COVID-19, seharusnya dia juga akan melengkapi seperti misalnya baksos, bahwa di sana menggunakan dana berapa besarnya, kemudian siapa penerimanya, kalau perlu penerimanya juga harus tanda tangan di situ, jangan sampai nama ada tapi tidak menerima, sehingga seperti kata Pak Kapolres tadi, masih ada satuan ya, apa penyapu ranjau atau penyapu terakhir yang belum menerima, yang seharusnya layak menerima atau bahkan terdaftar menerima, tidak menerima dana, tidak menerima baksos tersebut. Ini yang sangat kita sayangkan. Tapi nanti di masyarakat akan timbul kecurigaan, akan timbul gejolak yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman yang sekiranya sudah menggunakan dana, tolong lengkapi, baik itu bukti dokumennya, dokumentasinya, bahkan kalau perlu setiap event diambil jadi satu, dikumpulkan jadi satu, sehingga apapun nanti ceritanya kalau itu ditanya, inilah buktinya bahwa ini semua sudah terpenuhi. Meskipun kita juga nanti jangan langsung percaya diri bahwa ini sudah terpenuhi semuanya dengan utuh atau lengkap, tetap kita lakukan audit. Dan di sini teman-teman sektoral siap melaksanakan audit tersebut untuk wilayah kita. Kalau memang dirasakan cukup, baik kita simpan karena ini merupakan file abadi yang tidak mungkin kita musnahkan, harusnya tersimpan dengan rapi. Jangan sampai terjadi, mohon maaf kita cerita beberapa tahun yang lalu, kami masih dinas di Jogja, ada upah itu ternyata juga, mohon maaf, ada penyelewengan dana yang digunakan. Inilah yang kita hindari. Kami waktu ekspektasi dari Batas menemukan hal itu, bahwa terjadi penyelewengannya juga nominalnya tidak sedikit.
Nah, harapan kami bangga dengan tim COVID dan gugus tugas penanganan COVID-19 Binatang Raya ini sudah berjalan dengan baik, dan baiknya juga alangkah baiknya juga terhadap dokumen yang sudah kita terhadap kegiatan yang sudah kita keluarkan dibuktikan dengan dokumen yang lengkap, dan itulah harapan kami, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah mendengarkan pemaparan dari beberapa Pak Budi, baik dari jurubicara. Kami sangat tertarik dan juga di sini kami melihat bahwa keseriusan daripada pemerintahan sangat serius dan perlu diberikan apresiasi yang luar biasa untuk memikirkan rakyatnya dan keselamatan, ataupun apakah meningkat ataupun menurun. Karena masyarakat tidak tahu, masyarakat hanya tahu yang bahwa jadi ini pun kita ketahui. Yang ketiga, kita melihat yang bahwa di desa-desa itu sudah banyak membangunkan posko-posko. Ini sudah buat posko, buat tempat cuci tangan sudah. Tetapi adakah kita memberikan sosialisasi? Dan yang ketiga Pak, kami juga menyarankan kepada dinas sosial angkutan material juga. Material angkutan tanah gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, kalau ada pertanyaan lain, mungkin dalam kesempatan lain kita akan berikannya. Terima kasih. Ataupun satu rumah ada negara yang mendapatkan sembako yang terdapat COVID-19 ini. Jadi masyarakat bertanya, Terjadi sesuatu ya. Nah, kira-kira itu gimana Pak? Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi opsinya masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Sangat jauh, ya sangat jauh kita dalam namanya itu negara. Karena kalau kita lihat di sini di Binatang Raya ini kan rata-rata ini kan perusahaan kelapa sawit, PKS, pabrik kelapa sawit. Dengan kondisi berapa bulan ini, kondisinya kan terus menurun anjlok. Sampai ini hari harganya sudah ke level 1.000 dengan 1 kilo. Tentunya ini kalau kita lihat, ini perusahaan ini sudah memang sudah sangat sudah sangat sulit untuk bisa berbenah diri untuk bisa membantu. Karena kalau kita lihat rata-rata ini mungkin yang satu perusahaan ya, kalau yang bahasanya itu yang udah mentas digunakan, kalau kita lihat kan Shopindo yang umurnya ratusan tahun. Kalau selain daripada itu kan semua itu masih terlilit hutang sebenarnya. Karena kenapa? Kita tahu saya bagian yang punya usaha. Untuk hari ini kita untuk memikirkan THR aja ini sudah sangat sulit dengan kondisi sekarang. Karena informasi yang saya dapat dari 6 pengekspor sawit di Sumatera ini yang terbesar, 2 yang sudah tutup, tinggal 4 lagi yang masih mau menerima CPO. Ketika ini nanti terjadi, mungkin PKS pun harus tutup. Kalau ini nanti terjadi, karena kapal-kapal yang sudah termuat, yang sudah diberangkatkan 1 bulan yang lalu sampai ini hari belum dibongkar, belum bisa merapat di mana negara yang akan dibongkar, masih terkatung-katung di tengah laut. Jadi artinya sampai ini hari CPO yang dibeli oleh perusahaan itu cuma hanya menemukan tangki, stok tangki yang ada di pelabuhan mereka. Karena kalau kita harus hari ini berbicara selain dari CSR yang harus kita minta dari perusahaan, mungkin itu memang agak sulit, ya. Karena untuk bisa mereka itu melakukan membayar THR aja itu sudah syukur sekali. Jadi mungkin kalau untuk kita ambil langkah, kita minta bantuan ke perusahaan masalah selain dari CSR memang sangat sulit untuknya. Mungkin itu yang dapat